Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat pagi semua, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ya, semoga semuanya adalah sehat-sehat saja dan dalam keadaan baik, semuanya semangat. Kami senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu, serta anak-anakku sekalian semuanya, saya ingin mengajak anak-anak untuk belajar matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita masih melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang statistik, ukuran penyebaran. Kali ini adalah simpangan kuartil untuk data kelompok atau data yang dikelompokkan. Nah, apa alatnya yang akan kita gunakan? Ada suatu rumus ini. Rumus ini mirip dengan median. Karena median adalah juga kuartil, yaitu kuartil kedua, maka dengan analog, menganalogikan ya median pada kuartil ini, maka kita bisa menelusuri bentuk umum dari rumus kuartil, bahwa rumus kuartil ini adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Pertama-tama ke I, artinya kuartil ke 1, kedua, atau ketiga. I-nya diganti dengan 1, 2, atau 3. Sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, ditambah panjang kelas yang dikalikan. Ini apa ini? Belum lama kita mempelajari ini. N kali I per 4. Ini adalah sesungguhnya merupakan urutan kuartil ke I. Loh, kok kalau urutan kuartil kan N tambah 1? Iya, itu untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk data yang dikelompokkan, karena itu dianggap sebagai data kontinu, maka urutannya adalah N kali I per 4. Oke, jadi untuk data kelompok itu dianggap sebagai data kontinu, maka urutannya menjadi N kali I per 4. Kemudian F besar QI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q kuartil ke I, ya, dibagi FQI. FQI maksudnya apa? Frekuensi kelas kuartil ke I. Oke, itu adalah gambaran atau keterangan dari rumus ini. Nah, nanti langkah demi langkahnya kita akan bicarakan bagaimana kalau ada soal mempertanyakan kuartil ke-1 berapa, kuartil kedua berapa, kuartil ketiga berapa. Oke, nah kita akan lanjut untuk menuliskan keterangan ini. Jadi N tadi apa? Banyak data. UKI adalah urutan kuartil ke I. Nilainya adalah sama dengan apa? N kali I dibagi 4, oke. Kenapa? Karena data kelompok dianggap sebagai data apa? Kontinu. Kemudian kelas QI adalah kelas kuartil ke I. Kemudian QI sendiri adalah nilai kuartil ke I. Kemudian TB QI tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian F besar I, QI adalah frekuensi kumulatif. Ya, kita sudah mempelajari apa itu frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FQI frekuensi kelas kuartil ke I. Oke, itu ya, itu saya rasa P-nya ya, P-nya ada P, panjang adalah panjang kelas interval. Oke, ini komponen-komponen dari apa? Kuartil, nilai kuartil. Rumusnya seperti itu. Baik, sekarang kita coba. Kelihatannya banyak ya. Kelihatannya banyak.
banyak yang harus banyak yang harus diketahui di sini ya. Nah, banyak sekali variabelnya, ada N, ada UKI, ada kelas Q ke I, ya kan? Ada nilai Q sendiri, ada TB kelas QI, ada frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, ya banyak variabelnya ya. Tapi ini semua sudah kita pelajari, tinggal kita menggunakan saja sesungguhnya ya. Nah, gitu. Baik, paling ini ya, paling tambahan apa? Urutan kuartil ya. Baik, kita lanjut. Sekarang ambil suatu contoh. Kalau dengan contoh ini kelihatan langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk mencari simbangan kuartil. Ini datanya sudah diketahui, yaitu berupa data kelompok ya. Ini data kelompok, ini interval-interval kelasnya. Ini frekuensinya, oke. Ya, paham ya, tahu ya. Kemudian berapa N-nya? N-nya adalah sama dengan apa? Jumlah frekuensi. N-nya sama dengan jumlah frekuensi berapa? 60. Ya, oke ya, tahu ya semuanya, tahu. 60. Kemudian kita mencari kuartil ke-1. Oh ya, panjang kelasnya berapa? Anak sekalian, ini perubahan dari batas bawah ke batas bawah kelas berikutnya. Dari 70 ke 75 adalah 5 ya. Ya, Pak Chandra senang menggunakan panjang kelas 5 ya, karena itu sering kita temui. Kuartil 1 berapa nilainya? Nah ini tanda tanya ya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa? Kita mencari urutan terlebih dahulu. N-nya udah tahu, urutan sekarang adalah apa tadi? N kali I per 4. I-nya berapa? Karena ini kuartil ke-1, berarti I-nya 1. Berarti berapa? 60 kali 1 per 4. Ketemu berapa? 15. Nah, sekarang baru kita mulai ya. Baru kita mulai hitung-hitung nih. Di mana letaknya? Letaknya dulu. Urutannya udah tahu. Kita cari dulu letaknya dulu. Ya, coba. Kita perhatikan urutan ke-15 itu di mana? Urutan 70 sampai 74 menduduki urutan 1 sampai berapa? 4. Dari 75 sampai 79 menduduki urutan ke-5 sampai 13. Oke. 13. Sedangkan kuartil ke-1 urutannya berapa? 15. Jadi sekarang kita lanjut 80 sampai 84. Urutan keberapa nih tadi? 13, berikutnya di 14 sampai berapa? 14 sampai 28. Ya, karena 80 sampai 84 itu ada 15. Nah, sekarang saya tanya, urutan ke-15 di mana? Ya di interval ini, 80 sampai 84. Ya gitu ya, tahu dulu tempatnya, kelas intervalnya. Nah, kelas interval dari kuartil 1 adalah 80-84 di sini. Nah, sekarang bagaimana menentukannya? Ya, kita lihat dulu tepi bawah kelasnya. Nah, berapa tepi bawah kelasnya? Masih ingat? 80 tambah 79 bagi 2. Ya gitu kan? Batas bawah ditambah batas atas kelas sebelumnya dibagi 2. Berarti ketemu berapa? 79,5. Oke, kuartil kelasnya sudah tahu, kuartil 1 kelasnya sudah tahu, tapi bawahnya sudah tahu. Sekarang cari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kelas Q1-nya di mana tadi? Di 80, 84. Nah, berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah ini. Kelas sebelumnya kan ini 75 sampai 79, 70 sampai 74, atau gampangnya 70 sampai 79 ya. Berapa frekuensinya? 4 dan 9. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median ada berapa? Ada 9 tambah 4, yaitu adalah 13. Oke. Frekuensi kelas median. Kelas apa? Kelas kuartil ke-1 ya, adalah berapa? Tadi kan ini sebelumnya ya, yang 4 dan 9 ini kelas sebelum frekuensi kumulatif, kelas sebelum kelas kuartil 1. Kelas kuartil kelas
Q1 berapa frekuensinya? Adalah 15. Ya kan? Oke, 15. Nah, dari rumus yang kita punya tadi, apa yang kurang? Panjang kelas sudah, ya udah kita cek ya. Kuartil ke I, nilainya adalah apa? TB ke I tambah P kali N kali 1/4. Sudah ada ya, ini urutan kuartil ke 1. N kali I/4 kurangi F besar QI, frekuensi kumulatifnya berapa? 13. Frekuensi kelas kuartil ke I adalah berapa? Kuartil ke satunya. Frekuensi kelas kuartil ke satunya adalah 15. Oke, sudah cukup, maka kita substitusikan. Kita masukkan ke rumus. Jadi kuartil 1 sama dengan tepi bawahnya berapa? Kelas Q1 adalah 79,5 ditambah panjang kelas 5 kali ini 60 kali 1/4 adalah urutan kuartil 1 dikurangi frekuensi kumulatifnya berapa? 13 dibagi frekuensi kelas kuartil ke 1 15 ya. Kita tinggal hitung ini, sederhanakan. Masih dapat 3 ya bawah ya atau penyebutnya. Yang atas berapa? 79,5. Oke. Ditambah 60/4 itu berapa? 15 kurangi 13 berapa? 2. Jadi 79,5 ditambah 2 per, ya ini tadi kan 15 dengan berapa kita sederhanakan? Dengan 5 ya, per 3. Nah itu. Ya oke. Oke, 79,5 ditambah 0,67. Ya, inilah hasilnya. Oke. Baik, karena ini yang ditanyakan apa? Simpangan, tentukan simpangan kuartil data berikut. Berarti kuartil satunya sudah ketemu, kita harus nyari kuartil berapa? Kuartil 3. Oke, kuartil 3. Pertama-tama kita harus nyari apa dulu? Tetap nyari urutan kuartil 3. Urutan kuartil 3 adalah sama dengan berapa? 60 kali 3/4. Ketemu 45. Nah, sekarang 45 dari mana? Ayo kita cari bersama. 45 itu di mana letaknya? Oke, gitu. Kita coba pelan-pelan. 70 sampai 74 berapa? 4. 1 sampai 4 urutannya. 75 sampai 79, 1 sampai 13, oke. 80 sampai 84, ini tadi 13, ini ada 15, berarti sampai berapa? 28. 85 sampai 89, 28 sampai berapa? Ditambah 28 ditambah berapa? 14. Ayo. Sampai dengan 42. Oke. Kemudian 90 sampai 94. Berarti 43 sampai ditambah 10. 42 tambah 10, 52. Sementara itu yang kita cari urutannya berapa? 45. Jadi urutan 45 ada di ini 90, 94. Oke, paham ya? Jadi ini adalah kelas kuartil ke-3. Baik, kita bisa tuliskan kelas kuartil ke-3 sama dengan berapa? 90 sampai 94. Tepi bawah kelasnya, paham? 89 tambah 90 bagi 2, 89,5. Terus apa lagi? Tepi bawah kuartil sebelum kelas Q3. Berapa? 4 tambah 9 tambah 15 tambah 14. Oke gitu ya. Nah, berapa tuh? Ayo berapa? 4 tambah 9 13 tambah 15 28 tambah 14 adalah 42. Oke. Apa lagi? Frekuensi kumulatifnya sudah, frekuensi kelas Q3. Berapa nanti lihat nih? Kelas Q3 berapa? Frekuensinya adalah 10. Oke. Oke. Oh ya, kelas Q3, ini tadi kelas Q3. Harusnya kita kasih tanda ya. Nih, nggak kasih tanda. Tapi saya sudah nunjuk ya, tahu ya kalian ya. Berapa nih? 10. Oke, 10.
Panjang kelas sudah tahu, jadi kita tinggal masukkan dalam rumus TB terlebih dahulu. Kita isi TB 89,5 tambah 5 kali ini berapa nih, 60 kali 3/4 urutan kelas G3 dikurangi frekuensi kumulatifnya sebelum kelas G3 dibagi 10 frekuensi kelas G3. Tinggal hitung anak sekalian, nah coret gitu, sama dengan 89,5 ditambah, ini tadi berapa, 60 kali 3/4, 45 dikurangi 42, berarti 3 per berapa? Ini tadi 5 dengan 10 sudah disederhanakan ya, jadi 10 masih 2 ya, jadi berapa? 3 per 2. Oke, 3 per 2, 1,5 ya, oke. Ya, hasilnya adalah 91. Ya, pas ya, 91. Sehingga simpangan kuartilnya sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1. Q3-nya berapa? 91. Q1-nya berapa? 81,7. Oke, masukkan. Dapat ya. Setengah kali 91 kurangi 81,7. Iya. Oke, itulah simpangan kuartil dari soal ini. Ya. Jadi, kayak lagi, kuartil 1 cari dulu, kuartil 3, ya kan, baru simpangan kuartilnya. Setengah kali Q3 kurangi Q1. Untuk mencari masing-masing kuartil urut-urutannya, tahu dulu apa? N-nya, jumlah frekuensi, ya gitu, tahu dulu. Kemudian panjang kelasnya berapa? Oke. Mencari urutannya, yang berikutnya, mencari kelasnya, mencari tepi bawahnya, mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, terus frekuensi kelas kuartilnya. Ketemu semuanya, masukkan ke rumus. Oke, sudah ketemu kuartil 1, kuartil 3, masukkan ke ini rumus apa? Simpangan kuartil. Oke, ya gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Silakan tunjuk jari. Pak Jana pasti tidak akan melihat. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Bapak Ibu, orang tua, saya juga terima kasih Anda telah mendampingi putra-putrinya, dan tentu saya terima kasih lagi atas subscribe, like, dan membagi video ini, YouTube ini di-share ya ke teman-teman siapapun yang membutuhkan. Kami senang untuk menjumpai Anda lagi di lain kesempatan. Oke? Oh ya, sebelum terpisah ini ada soal ya, tentukan simpangan kuartil dari data berikut ya, langkah-langkahnya tahu ya. Oke, kalau lupa tinggal lihat. Nah, tadian lihat ya. Oh, lihat contohnya. Oke. Iya. Nggak masalah ya. Baik, terima kasih. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu, siapapun yang membuka YouTube ini, channel ini, untuk berkenan memberikan apresiasi, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oh ya, share ya bagi ya ke yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai di sini. Berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu berikutnya apa? Berikutnya adalah desil. Sekarang kuartil, besok desil. Besok kapan? Besok pagi. Ya, besok pagi. Siap ya, desil. Siap Anda semua berkunjung ke channel bimbelnya, Bimbel Matematika, atau channelnya adalah Bimbel Matematika SMK dan SMP bertemu dengan Pak Jana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.